Baik teman-teman, alhamdulillah sesuai dengan isi pesan yang disampaikan oleh Yang Prabu melalui daun jati itu, bahwasanya kita disuruh untuk mengambil sebuah pusaka. Pusaka itu bernama pusaka Sigar Kaliyaji. Dan alhamdulillahnya ini dua-duanya itu sudah kami dapatkan teman-teman ya. Ini ternyata itu dalam bentuk keris. Keris yang terbelah menjadi dua ya. Yang satu dipegang oleh Eyang Abdul Hamid, anak atau putra dari Eyang Wijaya Bantolo, dan yang satu lagi ada di putra dari Abdul Hamid yang bernama Abdul Maknan. Akan tetapi kita masih mempunyai PR di sini. Karena apa? Kita tidak bisa menggunakan pusaka ini karena kita tidak mendapatkan petunjuk untuk menyatukannya itu seperti apa. Sedangkan Eyang Hamid dan Eyang Maknan saja itu beliau menjaga sampai ratusan tahun itu tidak tahu cara menggunakannya itu seperti apa. Cuma tadi informasinya ya, dari Eyang Abdul Maknan itu, beliau itu mengucapkan pusaka ini bisa disatukan oleh orang yang memang diwasiati ya, itu satu, dengan cara disempurnakan, yaitu ini dijadikan menjadi satu, terus di wadahnya rangka. Kita tidak tahu apa-apa di sini, kita belum tahu cara menyatukannya itu seperti apa, terus rangka atau wadahnya itu di mana teman-teman ya. Akhirnya saya putuskan untuk memanggil lagi Eyang Madri Guntala dengan harapan semoga Eyang Madri Guntala bisa menjelaskan kepada saya sistemnya itu seperti apa, atau apa cara yang harus kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cucuku? Apakah kalian sudah melaksanakan sesuai yang tertulis di surat itu? Alhamdulillahnya ini Eyang Madri. Setelah Eyang Madri membacakan surat itu dan menyuruh saya untuk datang ke suatu tempat di mana tempat itu ada di Tejaan untuk bertemu dengan Eyang Abdul Hamid. Malam hari ini saya bertemu dengan beliau, dan beliau itu menjelaskan masalah pusaka ini, pusaka keris Sigar Kaliyaji ini ternyata itu terbelah menjadi dua ya. Satu dipegang oleh Eyang Abdul Hamid dan satu lagi dipegang putranya. Beliau bernama Eyang Abdul Maknan. Akan tetapi mohon maaf Eyang Madri, di sini saya kebingungan lagi, di mana ujar dari beliau semua tidak tahu cara menggunakannya. Sedangkan pusaka ini bisa digunakan dengan cara disatukan, lalu dicarikan wadahnya ya. Apakah Eyang Madri tahu mengenai apa yang harus kami lakukan? Apakah saya diperbolehkan untuk memegangnya? Monggo silakan ya. Biar saya lihat. Pusaka yang sangat luar biasa. Jujur saja, untuk menyatukan pusaka ini, saya tidak mengetahuinya, cucuku.
Karena itu adalah pusaka turun-temurun dari leluhurmu. Jadi, mengenai bagaimana caranya untuk menyatukan pusaka itu hanyalah silsilah dari keluargamu, cucuku. Saya tidak bisa membantu apapun. Saya hanya mendengar segelintir mengenai pusaka itu. Jadi, mungkin yang bisa menyatukan pusaka itu adalah eyangmu sendiri, entah itu Wijaya Bantolo, entah itu Eyang Prabu, entah itu keturunan yang lain, bahkan sendiri dirimu pun itu bisa, cucuku. Jika memang seperti itu, nanti saya akan langsung tanyakan ke Eyang Wijaya Bantolo saja. Mungkin alangkah lebih baiknya jika kau menanyakan itu langsung kepada Eyang Prabu. Kan saya nggak bisa berkomunikasi secara langsung ya, Patri. Saya nggak mungkin melakukan itu ya. Baiklah, saya ada sedikit saran kepadamu, cucu-cucuku. Di sini kau dekat dengan yang namanya Mujahidin. Oh, Mbah Sariman. Benar. Nggih. Beliau adalah sahabat dari Eyang Prabu. Mungkin saja kedekatan beliau dengan Eyang Prabu mengetahui silsilah ataupun sejarah dari pusaka itu. Dan kau bisa menanyakan bagaimana cara untuk menyatukan pusaka ini. Benar juga ini. Baiklah, Eyang Madri. Jika memang seperti itu saran dari Eyang Madri, saya ucapkan matur sembah nuwun. Semoga Eyang Madri sehat selalu, Amin. panjang umur. Terima kasih atas doanya. Dan saya berharap dirimu selalu istiqomah di jalan yang sedang kau tuju. Amin. Dan semoga saja apapun rintangan yang datang menghampiri dirimu, kau dapat melewatinya dengan mudah. Allahumma amin. Semoga Mujahidin dapat membantu dirimu. Ya, matur suwun ya. Baiklah. Mohon maaf saya tidak bisa membantu. Ini udah lebih dari cukup ya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Baik teman-teman, ini kita disarankan untuk bertanya kepada Eyang Mujahidin atau Mbah Sariman. Entah kenapa ya, saya ingin menanyakan ini ke Eyang Wijaya Bantolo. Kayaknya ini kurang serak. Nanti saya Sama rundingkan saja sama Eyang itu dulu sebelum saya langsung ke Eyang Wijaya Bantolo. Ke Mbah Sariman. Mbah Sariman. Sariman banget ini masih. Mas Sariman. Mbah. Hidup. Astagfirullahalazim. Astagfirullah, Mbah. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa? Sini yang. Ngapain di sini? Duduk. Kan kalau sebelum bicara duduk dulu lah, duduk. Saya kok kayak ayam gini? Iya, Mbah. Saya masuk sini, yang juga masuk sini yang. Nah, biar adil, Mbah. Biar adil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini apa salaman kok gini? Ini salaman kok gini tuh gimana? Melese, Mbah. Melese. Bagaimana kabar Mbah Sariman? Alhamdulillah baik. Sudah 3 tahun nggak bertemu ya Mbah Sariman? Berapa? 3 tahun.
Masa sudah 3 tahun? Bah, duduk, bah. Bah kemana, Bah? Duduk. Enggak nyaman gitu. Nyamin aja, bah. Duduk kok, Bah. Masa udah 3 tahun nggak ketemu? Berapa sih, Dik? 3 hari. 3 hari, Mbak. Wah, 3 hari. Maksud saya, walaupun 3 hari udah serasa 3 3 tahun. tahun. Nah, Kan gitu rindu loh, Bah. gitu, Bah. 13 13 apa, bah? 12 tahun. Masa? Lebih lama ya, Bah? Satu kangen sama kalian. Banget ya, bah? Kangen apanya, Bah? Kangen nabrak saya pasti. Ya, terutama kamu ini. Cuman kangen aja, mau bah. dulu ngambah kan kangen katanya, Bah. Enggak. Ya. Saya gini-gini ya masih normal. Cuman kangen atau sayang? Udah berisik kamu ah. Nih, kamu Bah, tadi kalian tuh kok nyebut-nyebut nama saya tuh ada apa? Yang pertama, memang saya kangen terhadap Mbah Sariman. Yang kedua, Mbok lagi omber Mbah Sariman. Hah? Mbok lagi omber. Apa itu? Oh, Dik. siapa tahu lagi longgar. Ya. Apanya yang longgar lah? Uangnya Kamu tuh. saya mau pinjam. Biasaan utang ini muka-mukanya utang. Kamu tuh kalau utang dilunasi gitu, dibayar. Ya belum lunas kok. Utang yang lama belum dibayar, kau sampai ini gimana? Iya kok, Bah. Belum ya syukuri aja lah, nanti pasti bisa nyaur ya. Tuh, Sariman. Kalau kita nyicil cut 1 sih kan, Bah. Mbah, Hah. tepak hutangnya Dik ada berapa, Mbah? Oh, bah. Kayak gini tuh. Wah, Berapa, Bah? saya mau ngomong kok Jadi enak. banyak banget gitu. Berapa, Bah? Coba tahu apa enggak? Saya hitung dulu. Ya. Ini tuh tergantung berangkatnya berapa kali. Berangkat kemana, bah? Ya dia kalau berangkat ke rumah orang itu untuk meminjam uang. Oh iya. Coba, bah. Ya sekitar 3 juta. Bener gak? Iya benar, Mbah. Ya, Bener mana, bah? bener gak? Kelihatan dari matamu itu. Dua. Kamu sedang memikirkan utang sebanyak Bah, itu. Mama Emang buat apa utang segitu? ya buat beli rokok, Bah. Masa beli rokok habis segitu? Ya kan 1 bulan, Bah. Enggak. Iya, Itu iya. tahu sebenarnya pura-pura enggak tahu aja lah. Nih, Bah. Hmm, Saya mobilnya mogok, ganti aki. hmm. Terus apa arengnya itu dinamo. Lah itu. Ya, Oli. ya. Dah saya enggak perlu tahu itu. Karena setiap orang itu kan punya masalah masing-masing. Makanya saya tanya, Mbah lagi omber apa enggak, Mbah? Ya kalau memangnya saya ada ya saya nggak bisa minjemin. Oh iya, iya. Ya. Ini John jawabnya kayak gini. Gimana? Kali bana sate. Kali kok ada sate itu gimana sih? Kali juga apa ya, Mas? Yo, bahasa Indonesia, Mas? Sungai juga ada keringnya. Oh ya, sungai juga apalagi ada keringnya, uang. apalagi uang. Harusnya jawabnya seperti itu. Iya, bah. Ya. Ulangi. sih, bah? Terus setelah itu apa lagi? Selain kangen. Dik, Mbah Sariman itu paling akrab sama kamu nih, tanyakan. Oh ya. Ini. Mana? Ya, Mbah. Jadi gitu ini, Mbah. Biasa, Mbah. Mohon maaf sebelumnya kalau kami itu selalu merepotkan ya, Mbah ya. Merepotkan apa enggak, Mbah? Enggak. Enggak. Ini, Mbah. Ada sesuatu hal yang ingin kami tanyakan, Mbah. Tanya apa? Mengenai pusaka keris apa ya? Sigar kali haji. Oh, sigar kali haji, Mbah. Nah, keris Sigar kali haji. Nah, ini kan kita sudah mengambil keris sigar kali haji kepada Eyang Abdul Hamid sama Eyang Abdul Maknan. Dan Kenal, Mbak, yang kenal apa enggak, Mbak? Yang Ya, saya pernah mendengarnya itu. Pernah melihat gak, bah? pernah ketemu belum? Kalau bertemu belum, tapi Mendengar. saya pernah mendengarnya, tahu juga. Dan soal keris-keris sigar kali haji itu saya juga pernah mendengar, pernah tahu. Tapi untuk melihat secara langsung itu belum pernah. Kayaknya ini bentuknya, Mbak. Oh ini, Mbak. nah ini yang satu namanya apa ini? Sigar, bah. Ini sigar kali haji nih, Mbak. Dua-duanya. Iya, sigar kali haji nih. Yang namanya sigar apa, Mbak? Ini dilepas langsung satu. Iya, maaf, loh. Senes-senes apa, bah? Oh iya. Iya. Benar-benar ini. Benar, bah.
Lah, Ini kalau nggak salah ini titipannya Prabu ini. ya, saya tahu Mbak Sariman kan sangat CS sama yang Prabu kan? Kenapa? Kalau Mbak Sariman CS berarti kan tahu sejarah keris ini nggak Mbak? Ya, Kalau tahu, mungkin tahu ya sedikit. bagaimana cara menyatukannya Mbak? Kok kamu bodoh toh? Ya tinggal disatuin gini kan jadi satu. Nah, ini dipegang? Pakai nasi. Nih. Taruh nasi nih. Mbah. Tuh. Jadi satu. Ini dipegang jatuh nih Mbak. Yuk. Jangan dijatuhin. Pakai nasi. Nah, karena katanya kata Kiai anu Mbah Abdul Hamid, Mbah Abdul apa? Maknan. Iya, Hamid sama Maknan. Maknan itu ini bisa digunakan kalau ini sudah disatukan dan diwadahi itu pakai rangkanya itu loh, Mbah. Ada tempatnya, Mbah. Ada tempatnya, Mbah. Tempatnya ada. Nah mana sekarang? Ya, itu. Ini Mas, saya bingung Mas lah. Ngomong yang bener loh. Saya bingung, saya nggak bisa ngomong. Gimana sih? Mas. Ayo, Mas Sariman lu nakal. Ngantem terus Mbah Sariman kok. Mas Sunan. Seperti ini Mbah Sariman. Mana? Ngapunten. Kamu udah makan berapa hari ya? Berapa kali? Alhamdulillah. Kalau nasinya nggak dihitung, Ini nih tukang yang ledek ini. nasinya nggak dihitung, Mbah. Banyak. Terus? Nah ini yang saya tanyakan, Mbah. Ya. Saya dengarkan. Tadi saya mendapatkan surat. Surat itu dari Eyang Prabu. Beliau menyuruh saya tak usah lagi repot-repot untuk mencari keris Nogowulung, pusaka tombak Nogowulung itu tuding Nogowulung. Karena mau cari sampai kapanpun itu susah untuk didapatkan. Dan di isi surat itu menyuruh saya untuk mengambil sebuah pusaka peninggalan dari Eyang Prabu lah intinya. Pusaka itu bernama Sigar Kalihaji. Ini. Nah ini Terus? saya bertemu dengan salah satu leluhur saya. Beliau bernama Eyang Abdul Maknan. Beliau memegang satu. Ternyata pusaka ini terbelah menjadi dua, Mbak. Dan saya disuruh untuk mengambil satu lagi. Ada di Eyang Abdul Hamid. Itu ayah dan anak yang. Itu mereka berdua tuh bapak sama anak. Ya, Bapak. Eyang apa Mbah ini. Nah, terus setelah saya mendapatkan ini dua-duanya, ternyata saya tidak bisa menggunakannya, yang. Caranya itu seperti apa? Prabu ini dari dulu kalau memerintahkan atau mengutus tuh kok enggak bres-bres gitu loh. Bres gimana, Mbak? Nggak ngasih tahu tuh setengah-setengah lewat sini enggak langsung nih buat kamu pergunakan buat ini gitu kok enggak kayak gitu ya. Ya mungkin biar usaha dulu, Mbak. Biar ya itu Mbak. mungkin itu Mbak. Yang Mungkin pelajarannya, Mbah. Prabu. Ya makanya Pak Sariman siapa tahu ngerti. Lama-lama tuh saya tuh kesel sama Prabu. Tak parut palanya itu. Astagfirullah. Mbak, Bayangin, Prabu ini jongkok ini. Siapa? Parut nih. Mbak, jangan seperti itulah Mbak Sariman. Kesel saya tuh kasihan sama kalian loh. Disuruh ke sana, disuruh ke sini, masih cari tahu ini, masih cari tahu itu. Ntar nggak ketemu lagi, nyari ke sana lagi. Kenapa nggak langsung dari awal tuh? Nih, tempatnya di sini, Di sini. barangnya ini, langsung gunain buat ini, gitu. Cara gunainnya seperti ini gitu. Iya. Lah ini yang terbelah, yang dijadiin satu, yang masih ada rangkanya. Ntar gunainnya itu juga belum tahu pasti. Oh, sudah ketemu rangkanya ya, Pak? Iya. Ya mungkin yang Prabu tidak mau kalau kita santai-santai suruh berusaha gitu. Nanti terlena gitu, Mbak.
kamu dapat perintah dari Prabu lewat apa? Surat. Suratnya itu ada tulisannya. Iya. Oh iya, besok-besok kalau dikasih surat sama Prabu tuh kamu bales. Prab, kamu lakuin sendiri aja lah. Kirim sana ke Prabu. Baca lah Prabu. Jangan seperti itu ya, Mbak. Ngajari rapek. Ini mengajari yang tidak bagus ini, Mbak Sariman ini. Mau ngajari yang bagus-bagus toh, Itu Mbak. bagus, tapi kurang sopan. Ngalah. Itu kan namanya bagus. Beling ya. Beling. Karena sebuah pesan itu sejatinya harus dibalas. Karena yang mengirim agar mendapatkan kepuasan hati. Lah kamu balas nggak pesannya? Enggak, Bah. Cuma Enggak baca. kan? Ya, coba kamu bayangin. Kamu sudah menulis surat sedemikian rupa terhadap belahan jiwamu. Wis. Oh cintaku, belahan jiwaku. Aku rindu Tanpamu aku tidak bisa hidup di dunia ini. Pokoknya kamu susunlah kata-kata itu. Kamu kirim ke wanita yang kamu suka. Kamu tunggu seminggu, 2 minggu. Ya dibalas-balas ya, Mbak. Balas-balas. Sakit kan hatimu? Enggak, Mbak, saya mah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya karena kamu udah punya cadangan. Kalau orang yang satu-satunya itu akan menunggu Sampai rindu, Bah. sampai rindu. Walaupun udah enggak sayang ya, Bah. Ya nggak apa-apa itu. Jangan rindu, berat biar aku aja, Mbak. Iya, Bah. Seperti itu ya. Iya. Berarti ini kamu tuh intinya mau nanya ini Iya. Iya. cara nyatuin. Oh. Saya nggak tahu ya, saya tahu tadi pakai nasi tadi. Itu tengahnya tuh kamu olesin nasi itu zaman dulu tuh saya. Ini, Mbak, ini kalau di ke empuk bisa nyatu nggak, Mbak? Apanya? Itunya. Terusnya ini. diempukkan loh, disambung. Ini diempuin gitu. Iya. Gelas, Bah. Kayaknya nggak bisa ini kayaknya. Cuman ya nggak tahu, kamu coba aja lah. Nanti takut rusak lah. Enggak, kamu perindesin kereta aja. Nanti takut rusak lah, Mbak lah. Desin. Apa ada kereta di sana, Mbak? Lah di sana mah ada kereta kencana. Oh. Kencan. Ya. Tuh, kamu tuh di jalannya kereta tuh duanya kamu tumpuk, ntar keretanya lewat. Dus itu jadi satu. Enggak lah. Ya udah, nanti kalau disalahin Mbak Sariman gitu aja Iya. ya. Ya. Jangan. Yo gimana? Nah, Itu kan tergantung kamu mau pakai apa enggak, saran saya. Enggak. Kalau mau pakai ya resikonya ada 2. Kalau berhasil kamu sebut nama saya. Kalau tidak ya kamu jangan bilang kalau itu dari saya. Maunya enak ya, Mbak? Ya orang di mana-mana tuh maunya enak. Ada yang mau nggak enak, Mbak? Siapa? Diki. aku lagi. Emang nih dia nih kejatuhan yang nggak enak-enak nih, pantasnya kayak gini kamu kayak gini. Astagfirullah. Lagi-lagi aku lagi. Ya memang kamu ini pantasnya nggak enak-enak tuh jatuhnya di kamu semua. Tapi saya udah rasain yang enak-enak, Mbak. Ya kalau itu mah saya percaya. Yang sama yang dimasukin sama Mbak itu belum tentu itu, tapi nggak tahu juga sih. Wah saya nggak tahu, kalau ini saya nggak pernah ngobrol sama dia. Enak-enak lah. Besok diajak Tuh, ngobrol. kadang yang enak-enak itu bahaya apa enggak sih, Mbak? Ada yang bahaya, ada yang tidak. Contohnya, Bah. Jika itu berlebihan akan menjadi bahaya. Heeh. Tapi jika secukupnya, ya baik-baik saja. Oh, berarti secukupnya Secukupnya, sama siapapun boleh, Mbak? tapi secukupnya. Secukupnya. Ya, Iya, berarti nggak boleh nggak nih, Mbak. apa-apa itu. Ya maksudnya kalau kamu, Bahaya kalau nggak pada tempatnya mungkin. ya maksudnya tuh kalau kamu butuh kendaraan transportasi itu dari tujuan ke sana tuh, kalau kamu naik transportasi ya secukupnya aja ke tujuanmu. Kalau berlebihan ke sana kan ya nggak bagus jadinya, Kebablasan ya, Bah? bablasan. Gelabas. Iya. Ya intinya saya nggak tahu itu caranya gimana. Terus itu rangkanya mana tadi? Ya itu. Belum punya. Kita belum tahu rangkanya itu gimana, Mbak. Karena itu dari tadi ngapain aja sih? Ditugasin. Sampai sekarang rangkanya belum ada. Tuh kamu ngapain, tidur pasti? Nah ini, Mbak, wong kita ya diberi surat, kita harus suruh nemuin Abdul Hamid. Nah sudah ketemu Abdul Hamid, ada sebelah, Mbak. Nah sebelah kita diarahin lagi ke Abdul
Maknan. Ya, yang Nah. bapak anak tadi. Iya. Nah, dikasih sebelah lagi. Nah, baru dibilangin ini cara menggunainya harus disatukan. Dan yang namanya pusaka kalau belum sempurna, belum bisa digunakan, berarti kan sempurnanya dengan rangka itu, Mbak. Dan rangkanya belum kamu cari. Nggak tahu, nggak Mbak. lagi dicari ini. Lah kok manggil saya? Emang saya megang rangkanya. Ya siapa tahu. Kan tadi awal udah bilang kan Mbah Sariman yang deket CS sama yang Prabu. Siapa tahu mengetahuinya. Ah, Prab. Malah mau marut. Malah mau marut kepalanya yang Loh, Prabu. justru saya tuh saya tuh kasihan sama kalian. Saya kasihan. Gitu ya. Saya tuh kasihan sama kalian. Makanya Prabu tuh, saya tuh kadang ikut kesel sama Prabu tuh. Bu yang ngasih tahu tuh langsung gitu loh. Brebet. Tuh. Apa itu brebet-brebet? Itu mah kentutnya Reha. Ini Mbak, sering kentut tuh, keras banget Mbak. Siapa ini? Iya. Iya, Bah. Wah. Coba lihat. Lihat apanya, Mbak? Masih rapet gawe, Mbak. Itu kamu apain kok bisa kayak gitu? Tidur apa? Apanya, Bah? Ya, itu Tangannya itu. pantatnya itu Pantatnya? diapain? Udah dari Sini dulu. Sini. Udah dari sananya, Mbak. Sini. Apa? Ini tuh apa? Ini dilukis pakai pulpen, pakai spidol. Hmm, Kayak kayak bagol bolong, Bah. kayak apa ini? apa sih namanya? Bagol bolong, Bah. Henna. Bukan. Kayak punya kok inspirasi apa? Imajinasi. Ah, imajinasi. Nah, nggak Gitu ngerti rupanya awal ngomong apa. gambar ini bagus tuh. Diambilnya ke sini. Gitu, Mbak. Ya namanya Anak muda ya. kesenian tuh kan bisa di apa namanya? Ekspresikan. Ekspresikan lewat apa saja. Ya, betul. Yang penting tidak menyalahi aturan agama. Betul. Lah itu menyalahi apa enggak Mas Tato? Ini bisa hilang nggak? Bisa, Bisa. Mbak. Oh kalau bisa nggak apa-apa. Tapi kalau pas posisi seperti itu, Bah, Maksudnya masih ada gambarnya kayak gitu loh. Nyalai atau tidak? oh ya ini kan nanti kalau wudhu kayaknya nggak bisa ini. Ya kan kalau butuh kan dihapus. Kan dihilangin dulu. Hilangin dulu. Hilangin. Iya. Oh bisa dihilangin terus ntar digambar lagi. Iya. Oh iya ya. Nggak apa-apa itu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Aman ya, Bah? Aman. Siap. Mbak, tahu enggak itu tadi kerangkanya itu? Itu kamu cari dulu aja kerangkanya. Nanti kalau sudah dapat, coba disatukan semua. Siapa tahu tidak perlu susah payah itu menyatu sendiri. Nah, iya berarti tugas saya mencari rangkanya aja, Mbak. Iya, tapi saya nggak tahu rangkanya di mana. Kira-kira ada nomornya enggak ya, Bah, rangkanya itu? Ini soalnya kerisnya ada nomornya, Mbak. Iya. Ada nomornya. Anda Ada. sebagai asli atau tidak, Mbak? 12 Bah, nomor Keluar enggak ya, Mbak? Mbak. 12. 12. Yang sebelah 12, yang sebelah 12. Iya. Keluar apa enggak, Mbak? Apa sih kok keluar tuh? Buat nyaur hutang. Nih. Iya kemungkinan kalau memang ada kode seperti itu, kerangkanya ya ada kodenya. Mungkin. Mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Tapi coba kamu cari aja dulu. Kemana? Enggak tahu. Sini. Kok di sini? Kan nggak ada di sini. Lah ya belum tahu kita, Bah. Ya udah, Mbak. Apa Mbak? Jika seperti itu, Kemana? saya mau lanjut cari rangkanya ya, Mbak. Iya, Saya matur suwun nggih, Mbak. ya saya terima kasih sudah ditemui. Iya. Dan saya mohon maaf nggak bisa ngasih tahu. Iya. Lain kali jangan marut-marut ya, Mbak. Marut-marut Iya, Bah. apa? Tadi katanya yang Prabu mau diparut jangan kayak gitu. Ya itu namanya beranda. Beranda. Oh, bercanda. Bercadar. Ya, sudah. Burawain berkasih ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang ikhlas ya, Bah. Coba. Gimana, Mas? Padang. Ya. Kemana nih? Tunggu dulu. Ya. Assalamualaikum. Mas, ini Mas. Salam. Pak Galang.
Weh, balik rene sik. Apa? Ki Mas. Tunggu dulu. Ada apa? Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan. Ya, monggo. Jangan Ada berita terburu-buru penting. gitu. Ada apa berkawan? Tentunya kedatangan saya menemui kalian adalah membawa sesuatu kabar atau informasi mengenai Bedor Kampala. Apa kabar itu? Perlu kau ingat, waktu itu kita bertemu membahas siapa guru dari Bedor Kampala, yaitu Sanjaya. Ya. Ilmu lipat bumi. Benar. Dan setelah kau pergi dari sana, saya kembali ke kerajaan Bedor Kampala. Saya tahan dulu. Apakah kalian sudah bertemu dengan Sanjaya? Sudah. Saya kira belum. Saya sudah sangat khawatir bahwasanya Sanjaya itu sudah dibunuh oleh Bedor Kampala. Itu saya sangat takut bahwasanya kau itu belum bertemu dengan Sanjaya. Untung saja kalian sudah bertemu. Berarti kalian sudah mendapatkan informasi mengenai kelemahan ilmu lipat bumi itu. Itu yang jadi masalah berkawan. Awal saya bertemu dengan Sanjaya, makhluknya keras kepala, nggak bisa dibicarakan secara baik-baik. Akhirnya saya diusir, saya pergi. Ketika saya mau datang lagi dan mencarinya, Sanjaya sudah dibunuh oleh Bedor Kampala. Kalian berarti sudah mengetahui informasi ini terlebih dahulu. Tadi malam. Tadi malam. Kenapa? Nih, berarti di sini saya itu nggak berguna. Ya tetap. Saya tidak ada manfaatnya di sini. Apa yang saya ketahui, kau lebih mengetahui terlebih dahulu. Karena kau telat mungkin saja. Kau harusnya. Saya sudah berusaha secepat mungkin. Nih, apa kamu nggak punya ilmu kaca benggala apa-apa? Ya, saya tak menguasainya. Saya hanya bisa Sihir. membuat sihir. Nah terus apalagi informasi yang kau dapatkan? Setelah keberhasilan Bedor Kampala membunuh Sanjaya, Bedor Kampala mengirim makhluk untuk menghancurkan kalian, untuk mengadang kalian. Makhluk apa itu? Yaitu anak buahnya. Tapi sampai malam ini saya belum bertemu dengan makhluk itu. Mungkin saja makhluk itu sedang mencari-cari. Jadi kalian harus berhati-hati bahwasanya jika di perjalanan kalian untuk mencari tahu kelemahan dari Bedor Kampala, pasti itu di tengah-tengahnya kalian akan dipertemukan dengan seorang makhluk yang sangat kejam. Baiklah, cari tahu, gali terus. Percuma lah di sini. Ya buktinya ini Bedor Kampala cari makhluk kan saya nggak tahu. Lebih baik saya pulang saja daripada saya memberi informasi kepada dirimu. Kau sudah mengetahui. Kan kamu itu kan manusia yang tercipta dari apa, saya nggak tahu. Bulus. Bulus lagi. Iya. Ada apa dengan bulus sebenarnya? Saya senang ada bulus warna putih. Ya itu kan mainan anak putri saya. Nggak apa-apa. Kamu kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Nih. Nanti saya memberi informasi, kamu sudah tahu lagi. Ya perihal itu kan nanti pasti suatu saat ada informasi yang saya belum tahu. Ya namanya juga usaha. Iya kan? Saya itu bingung. Jujur saya bingung. Nggak usah bingung-bingung. Kamu yang penting kamu masih tetap di sana. Bagaimana caranya kamu bertahan di sana? Kamu menjaga nama baikmu di sana. Kalau mengenai bertahan di dalam, itu serahkan saja pada saya. Ya udah, Saya bisa mengatasinya. kan suatu saat saya bisa panggil kamu. Di mana Bedor Kampala? Posisi. Nah, kan itu sangat berguna. Iya. Apa yang Jangan lihat Iya. sekarang, tapi lihat nantinya. kamu itu nggak tahu manusia yang dilahirkan di mana, di pohon apa di kuburan. Apa-apa tahu. Ilmu saya tahu. Bedor Kampala. Udahlah ya, sudah saya. Ya. Nah, terima kasih, mohon maaf. Iya. Mohon maaf. Cari terus informasinya ya. Salam. Oh, Mas. Telat lagi tuh. Tuh si Berkawah.
Lanjut, maju. Ya, lanjut ya. Yuk. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Suranggana. Guru Suranggana. Assalamualaikum Mak Guru Suranggana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mak Guru? Wijaya Bantolo, jika melihatmu, saya selalu ingat dengan Wijaya Bantolo. Mohon maaf, baru saja Mujahidin menemuiku. Banyak pesan yang disampaikan. Apa yang telah kau alami dan apa yang sedang kau bingungkan pada saat ini Mengenai pusaka itu, Mak Guru. benar sekali. Mujahidin pun mengutarakan hal tersebut. Mengenai pusaka tersebut, jika tidak salah, saya bisa memberitahumu tentang bagaimana cara menyatukannya. Alhamdulillah, ini Maha Guru mengetahui berarti ini. Ya Allah, alhamdulillah. Itu datanya nggak tahu dari mana ya. Engkau bisa meminta tolong kepada salah satu makhluk yang sebenarnya dirimu pun sudah pernah menemuinya. Siapa? Coba ingat-ingat terlebih dahulu. Wah, banyak banget Maha Guru yang sudah ditemui. Di mana saya bertemu dengan beliau, Mak Guru? Jika tidak salah, engkau bertemu dengannya di pohon Kalimasada. Kalimat saja. Beliau bersama Eyang Prabu. Oh. Bersama saya dan Wijaya Bantolo. Oh iya, ada makhluk empat ya. Empat ya. Yang Prabu, Yang Prabu, yang Wijaya Bantolo, Wijaya Bantolo. Mak Guru Sebelum Suranggana. pergi perjalanan kita, Mas. Iya. Ya, Sebelum perjalanan kan. Syarah itu. Ya. Oh, satu lagi makhluk itu yang berbaju putih. Putih. Benar sekali. Siapa itu Maha Guru? Apakah tidak ada di benakmu sedikit pun rasa ingin tahu terhadap beliau? Sebenarnya sih ya pengen tahu, cuma kan beliau tidak mendekat kita ya. Iya. Kita jadi ya. Nanti dikira kita terlalu ini. Beliau masih sahabat daripada kami. Ya. Bagaimana ceritanya Mbah Mak Guru Suranggana? Ya, beliau pernah berbicara tentang pusaka tersebut. Dan beliau bernama Kiai Muwardi. Kiai Muwardi. Muwardi. Benar sekali. Sebenarnya masih banyak sekali yang belum saya ketahui tentang pusaka tersebut. Akan tetapi tidak ada salahnya di mana saya pernah mendengar tentang pusaka tersebut yang terucap dari mulut Kiai Muwardi. Jika berkenan, saya akan menyampaikan berita ini terhadap beliau. Oh, tentunya dengan senang hati, Mak Guru Suranggana. Dan jika beliau berkenan pun, saya akan meminta tolong kepada beliau untuk bertemu denganmu. Nggih. Sekarang bisa Maha Guru. Untuk saat ini, saya belum bisa memutuskan untuk bisa atau tidaknya. Dan mungkin untuk saat ini saya akan berbicara dengan beliau. Dan secepatnya akan saya beritahu kepada kalian. Nggih. Siap, Mak Guru Suranggana. Saya mohon pamit untuk bertemu dengan beliau. Saya tunggu kabar baiknya. Secepatnya saya akan kabarkan denganmu. Nggih. Terima kasih banyak, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Berarti kita tinggal nunggu kabar baik dari Mahaguru Suranggana. Karena informasinya Mahaguru Suranggana tahu Kiai Muwardi Iya. itu yang pernah kita temui di Pohon Kalimosodo. Yang pakai baju putih ya. Kita ke sana, Mas. Enggak, kita tinggal nunggu kabar dari beliau saja. Ya. Kita nunggu gimana? Baik teman-teman, kita nunggu Sambil turun aja. sambil turun pulang ya. Oke, siap. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini Eyang Muwardi? Memang betul, itu adalah saya sendiri. Kemarin sempat saya bertemu di Pohon Kalimosodo dengan Eyang. Ya, Dan mohon maaf saya baru mengenal nama Eyang di hari ini. Itu saya dapatkan dari Mahaguru Suranggana. Apakah Mahaguru Suranggana sudah menceritakan apa yang saya ceritakan kepada beliau? semua sudah diceritakan kepada saya dari Eyang Suranggana. Intinya sih sebenarnya seperti ini, Eyang Muwardi. Saya merasa kebingungan mengenai pusaka yang saya dapatkan. Pusaka itu berbentuk keris terbelah menjadi dua. Pusaka itu bernama apa? Kali Belah. Sigar. Oh, Sigar Kali Yaji. Yaji. Sigar, wah namanya sedikit lupa Jawa. Sigar Kali Yaji. Kali Yaji. Di mana saya dapatkan pusaka itu, akan tetapi pusaka itu tidak bisa digunakan sebelum disempurnakan. Salah satu cara menyempurnakan itu dengan menggabungkan dua pusaka yang terbelah, dan yang satu lagi mencari rumah atau rangka dari keris itu. Nah, siapa tahu Eyang Muwardi yang dekat dengan beliau, Eyang Prabu, mengetahui seperti apa yang harus saya lakukan, terus bagaimana caranya Untuk menyatukan keris Sigar Kali Yaji itu. Saya mengerti. Jika kalian bertanya kepada saya, bagaimana cara menyatukan pusaka itu, tentu saja saya tidak tahu. Tetapi jika kalian bertanya dan mencari rangka dari pusaka tersebut, tentu saja saya tahu. Oh, tahu rangkanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa tahu nanti dengan rangka itu bisa menjadi satu, Yang. Ya, Iya, Yang. pasti rangka itu sangat berperan penting dari kalian untuk menyatukan pusaka itu. Pusaka tersebut berada di tangan Eyang Muna. Kerangkanya itu maksudnya, Yang. Ya, Yang Muna. rangkanya ada di Eyang Muna. Yang Muna. Siapa, Mas? Saya baru dengar nama itu. Apakah kalian mengenalnya? Saya nggak tahu ini. Saya baru dengar namanya. Akan saya jelaskan. Sisilah, siapakah Eyang Muna tersebut? Di mana Eyang Muna lah yang memegang atau menjaga rangka dari pusaka itu. Di mana Eyang Muna adalah anak dari Eyang Abdul Maknan. Kalian mengetahui? Tahu. Ya. Eyang Muna itu adalah cucunya Eyang Abdul Hamid. Oh iya, berarti cucunya yang Abdul Hamid. Ya, dan Eyang Muna tersebut buyut dari Eyang Wijaya
Bantolo. Dan Eyang Munah adalah cicit dari Eyang Prabu. Kalau itu sih saya sudah mudeng silsilah itu. Kenapa rangka tersebut bisa berada di Eyang Munah? Kenapa itu? Karena yang namanya pusaka pasti akan diberikan kepada keturunannya. Ya. Dari keturunan Eyang Prabu itu adalah Eyang Munah, seorang perempuan yang dapat menjaga atau menyimpan pusaka itu. Kalau yang ke saya itu berarti Trinudriya kalau nggak salah. yang siapa ya waktu itu ya? Yang Siti ya? Iya. Trinudriya kalau nggak Oh, bercabang di situ ya? salah. Iya. Itu berada di kamu. Apakah sampai sini kalian semua tahu siapa sebenarnya Eyang Munah? Ya, saya paham berarti memang anaknya dari Eyang Abdul Maknan. Ya, Tapi tadi yang Abdul Manan tidak tahu bahwasanya kerangka itu ada di mana. Apakah yang salah? Tapi tahu juga sih. itu sudah saya jelaskan. Di mana pusaka itu akan diberikan kepada keturunannya secara langsung. Apa yang kalian tanyakan lagi terhadap saya? Di mana saya bertemu dengan beliau? Kalian bisa mencari Eyang Munah atau bertemu langsung dengan Eyang Munah di pohon Kalimasada. Berarti beliau ada di sana. Beliau ada di sana. Mungkin saya akan lakukan itu bukan di siang hari ini mungkin ya. Akan saya lakukan nanti malam. Mungkin ya. Itu tergantung kalian. Cari waktu yang pas, tetapi jangan sampai terlambat. Oh ya. Baik, terima kasih Kiai Muarti. Saya terima kasih banyak ini sudah dibantu sama Kiai Muarti. Ya, semoga saja apa yang telah kalian jalani bisa terwujud. Nggih. Semoga tidak ada halangan suatu hal apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jika informasi ini sudah cukup untuk kalian semua, saya mohon pamit. Nggih. Matur suwun Kiai Muarti. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu informasi dari yang atau Yai Muarti. Yang Muarti itu yang dulu jajaran di pohon Kalimasada ya. Ya. Beliau mengatakan bisa saja rangka dari keris sigar Kaliaji. Kaliaji itu jangan nyebutin sigar Kaliaji ya, sah ya, itu berada di cicitnya Eyang Prabu atau yang namanya Eyang Munah, Nyai Munah itu. Dan itu akan saya lanjutkan nanti malam teman-teman ya, karena ini juga sudah siang. Kita sudah mau dekat desa ini, sedangkan perjalanan menuju ke Kalimasada juga sangat jauh kalau dari tempat ini ya, karena beda arahnya teman-teman. Ya terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap ikutin prosesnya kami, temanin prosesnya kami ya, karena proses ini tentunya tidak menyenangkan teman-teman ya. Kalau nontonnya mungkin membosankan, libat sini, libat sana, libat sini, itu bukan kemauan dari saya. Jujur kalau saya mau sih langsung rampung selesai. Kayak Mbah Sariman tadi ya Mas ya. Tapi memang harus melalui sebuah proses. Dan setiap proses akan mengandung sebuah pelajaran. Iya, betul. Coba Mas Pur, enak yang langsungan apa yang dikit-dikit? Dikit-dikit ada pemanasannya dulu. Apa ini? Langsung masuk Ya aja. maksudnya kalau poli langsung nyemes nanti kecetek. Oh iya. Harus di
panas itu. Nah, olahraga. Motor yang berbet ya. Ya mungkin itu Berebut-berebut mas. alasannya yang Prabu memberikan tidak langsung memberikan ke ini ke ini. Untuk mengumpulkan tenaga berarti mas. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om. Swastiastu. Enggak tidur lagi, Cek. Gak tidur lagi mas. Enggak tidur lagi. sih? Lah tadi jegek-jegek di sini loh. Apa? Orang tadi disut kok. Tadi disut loh mas. Aku gantung loh. Beneran disut tadi. Yuk yuk.